Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita akan melihat video-video dari Gus Miftah lagi ya. Ini luar biasa teman-teman semuanya. Jadi perjalanan dakwah Gus Miftah sampai masuk Sarkem, hostnya sampai dibuat kesal sendiri teman-teman semua ya. Mari kita lihat videonya. Keluyuran ke tempat-tempat hiburan, Iya. ke klub-klub malam. Bagaimana mungkin kalau Anda kiai, Anda punya pesantren, kemudian Anda justru lebih sering berada di klub-klub malam, di tempat-tempat yang tidak layak lah. Sebenarnya bukan klub malam sih, Apa? puskesmas, Apa itu? pusat kesenangan mas-mas. Nah ini kan, saya udah mulai nyesel ngundang Anda. Jujur aja saya mulai nyesel ini. Iya, siapa yang undang Anda sebenarnya ini? Khilaf kayaknya, tim kreatif khilaf. Dalam daftar ini sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya sudahlah, udah ada di depan mata. Jadi betul itu, Anda suka masuk ke klub-klub malam itu? Saya ke klub malam sekitar 15 tahun. Hah? Sudah 15 tahun, ke tempat prostitusi sudah 20 tahun. Hah? Saat usia saya masih 19, masuk ke 20 tahun. Sekitar tahun 2000. Oke. Saya pertama kali masuk ke sana. Ngapain Anda di sana? Survei. Nah ya, jadi ngolok-ngolok terus kalau berbicara sama si Miftah ini ya teman-teman semuanya. Nggak ada seriusnya jawab daripada pertanyaan-pertanyaan dari orang yang ingin menanyakan tentang dirinya, teman-teman, seperti itu ya. Ini aduh luar biasa teman-teman. Next. Bulan Kiai, saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Viral pengakuan Brawijaya, Mas Tajib adik keturunan kandung ke-17 Gus Miftah. dari Raden Patah Demak. Raden Patah itu terkenal ganteng, maka lumrah kalau saya. Nah, Mas Tajib ini sendiri ini apa benar Mas adiknya Gus Miftah ya? Ya kebetulan alhamdulillah. Ya kalau memang masih diakui tapi tempat tinggalnya di Lampung. Nah dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah anak yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung, di Jabung, khususnya tempatnya sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur. Dulu Adijo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara, Pendowo 5 kabeh, lanang kabeh, tapi tinggal siji, tinggal 4. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duwe kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya. Ibaratnya ngomong makan aja kan susah dulu zaman dulu itu kan. Bapak Ibu dulu kerja apa Mas? Ya petani. Petani Bapak sawah. tani, sawah, bapak mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anatoha, Lampung Tengah. Terus di pondok pesantren Bustanul Ulum. Setelah lulus baru Gus Miftah. Di sana lulus SD, ya keluar dari Jabung itu lulus SD. Jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana di Bustanul Ulum, di pondok pesantren Bustanul Ulum itu di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi. Jadi saudara saya. Itu. Jadi berarti yang terakhir. ketika ibu itu minta Gus Miftah pulang, Gus Miftah otomatis pulang Mas? Ya lihat kondisi juga kayaknya. Lihat kondisi. Iya lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan ya pulang. Apalagi dia sekarang sibuk mas. Buru, Buru. kalau nggak buru ya nggak makan lah istilahnya. Berarti kan dalam cerita ini ibarat kata masih banyak keluarga kandung dari Gus Miftah ini yang sangat sulit Mas ya? Yo, bukannya banyak lagi. Ya memang semuanya sulit. Sulit ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Dari pandangan keluarga nih Mas, dari pandangan keluarga ini seperti apa sih Gus Miftah nih Mas? Ya dia orangnya pendiam. Dia nggak terlalu banyak ngomong, ya kan. Nah itu pernyataan dari adiknya Gus Miftah. Ternyata dia ternyata orangnya introvert juga ya Gus Miftah ini. Gue baru tahu teman-teman bahwasanya Gus Miftah ini orang yang introvert, nggak suka terlalu banyak ngomong, lebih banyak diam ya. Jadi ini pernyataan dari adik kandungnya sendiri teman-teman. Tapi kok pengajiannya di mana-mana ya? Kalau di atas panggung dia kodamnya itu luar biasa. Kodamnya itu waktu di atas panggung itu waduh luar biasa. Ternyata ya seperti yang kita ketahui bahwasanya Gus Miftah itu adalah orang yang pendiam dan juga introvert. Ya, introvert dan pendiam, tidak suka terlalu banyak bicara,
Tapi pas di panggung itu, wih, luar biasa. Pantas saja dia tidak bisa menjaga omongannya, teman-teman semuanya ya. Tidak bisa menjaga omongannya, sehingga berkata yang kasar-kasar ya. Mungkin dari hal itulah, teman-teman semua. Maklum ya, masa kecil itu sampai dewasa ya, kalau sikap seseorang itu misalnya introvert, pendiam, kemudian tiba-tiba jadi extrovert, jadi orang-orang yang pandai berbicara, ya pasti yang ditakutkan adalah kata-kata kasar dari mulutnya yang keluar. Apalagi sebagai seorang Gus mempunyai pondok pesantren ya teman-teman, seperti itu. Auzubillah min dzalik. Next. Nah, kan Gus Miftah ini kan seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu gimana? Nah, Soalnya sing tak adepi rupa-rupa kaya awakmu. Nah. Jadi begini, Dok. Likuli makol makom walikuli makom makol. Paham ya? Ora paham rupamu. Tempat itu ada wadahnya, wadah itu tempat itu ada omongannya, pendapatnya, pendapat itu ada wadahnya, kira-kira begitulah. Lah, saya bilang begini, kebiasaan saya ngomong agak nggak enak itu sengaja untuk membuat saya dekat dengan kawan-kawan saya kaum marginal. Jadi dulu itu saya pernah Pak ngaji yang dibaca ayat hadis Pak, mereka langsung bilang sama saya, Gus, besok nggak usah ngaji aja ya, pusing kami dengar kayak gitu. Maka kemudian satu, yang kedua, saya pernah dikritik sama orang gara-gara saya salaman sama mbak-mbak PSK, salaman sungkem sama saya selesai ngaji, bukan muhrim kok salaman dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Dulu Bu, gara-gara saya nggak mau salaman, mereka memutuskan tidak mau ngaji. Nggak usah ngaji, kiainya sok suci, modar aku. Saya kalau dalam bahasa usul fikih itu ada bahasa akhafud daruren, ngambil darurat yang lebih ringan. Saya mendingan salaman, menerima salaman mereka, tapi mereka mau ngaji, daripada saya tidak salaman, mereka tidak mau ngaji. Lah bahasa saya Nduk, itu terbiasa dengan ketemu mereka. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya ngaji 23 tahun bersama mbak-mbak di sana, nggak sekalipun saya di hadapan mereka memanggil lonte, nggak akan mungkin. Bagaimana saya menghormati mereka? Kalau gini kan saya cuma action saja, kan nggak mungkin saya pengajian di Sarkem mbak-mbak lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin. Lo terus ngomong ke Ibu Yati Pesek, pesinden sepuh ya teman-teman semuanya, seniman sepuh lah, jangan sebut pesinden, seniman lah teman-teman semua. Kok disuruh jadi lonte Gus Miftah? Ada-ada aja. Lanjut. Jelas nggak mungkin gitu loh. Saya mbak-mbak yang saya hormati, yang saya cintai, kalau kamu tahu keseharian saya sama istri saya boso. Belum tentu guru-gurumu boso sama bojone, aku boso Nduk. Saya itu sama santri aja boso. Karena apa? Saya bilang begini, salah satu kegagalan dakwah itu kadang-kadang karena adanya jarak antara kiai dengan jamaah. Kalau saya jamaah berani nyelekop, berani ngelok saya malah seneng. Sehingga kemarin saya skripsi terakhir itu di Unusula Pak Joko. Coba nanti kalau jadi buku jenengan cari ya. Saya mempunyai metodologi mengajar namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah itu apa Bu? Fun learning. Jadi saya punya konsep transfer value itu dengan dua cara. Bahwa value itu bisa diterima oleh siswa didik dengan cara yang baik ketika value itu isinya dua, edukasi dan rekreasi, edukatif dan rekreatif. Coba saya mau tanya sama adik-adik, kalau kamu diajar sama guru yang gualak sama guru yang mempunyai selera humor, kira-kira kamu lebih suka yang mana? Selera humor. Maka di sini yang seneng guyon namanya siapa? Pak Pri. Pak Pri. Pri diwangi. Oh, sing rupane lucu kayak. Kayak Pak Pri. Bener Pak Pri. Tak rupane kayak Bu Nawas kok lucu aja. Lah guru sing paling galak sapa? Pak Budi. Ah Budi. Endi wangi Bud diwangi. Oh iki. Kowe kelakon weh, semua pelajaran Pak Budi remedi weh. Ya harus ada yang lucu, ada yang galak. Kalau Imam Abu Hasan Asadili pernah bilang begini, kalau kamu punya guru, gurumu nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Mosok guru nggak rai merengut gitu. Lah saya mencoba begini, ketika saya ngaji itu halus Pak Budi, itu jamaah malah ngantuk gitu loh. Coba lihat sekarang kamu lihat, kalau pengajian sama Gus Miftah itu Nduk,
Mbok sampai jam berapa sak kesel kuwi lho. Mereka nggak mau berhenti. Karena apa? Karena merasa ada kedekatan. Contoh begini, sampai hari ini saya mengislamkan ratusan orang lebih. Ratusan orang yang masuk Islam melalui saya. Rata-rata mereka ketika saya tanya, kamu kenal Islam enggak? Enggak. Kayak orang Prancis, orang Jerman, orang Belanda. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Jawaban mereka apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu asik, enjoy, relax, dan menyenangkan. Loh, Sehingga mereka Islamnya masuk Gus Islam Miftah tanpa saya katanya. meminta kepada mereka. Artinya apa? Jadi yang dimaksud Islamnya Gus Miftah ini apa? Gus Miftah, Islam itu sama semua Gus Miftah ya, berbeda aliran aja seperti itu. Syiah, Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Wahabiyah, membeda aliran saja, beda madhab saja. Gus Miftah, Anda orang baru mengatakan Islam Gus Miftah apa ya teman-teman? Auzubillah min dzalik. Sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, bantu tembuskan 100.000 subscriber teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.